العالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين ورب الآخرين. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang berbahagia, dari atas mimbar ini kami berwasiat untuk diri kami pribadi dan kaum muslimin sekalian agar kita selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menilai kemuliaan kita bukan karena harta atau materi yang kita miliki. Qarun adalah contoh manusia yang sangat kaya, tetapi dia serakah dengan kekayaannya. Dia tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada Nabi Musa, yang pada akhirnya Qarun dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah juga tidak melihat kemuliaan kita karena jabatan atau titel atau kekuasaan yang kita miliki saat ini. Fir'aun adalah penguasa, Namrud juga adalah seorang raja, tetapi ketika mereka tidak ada keimanan kepada Allah, maka mereka semua dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula ma'asyiral muslimin, Allah tidak memandang kemuliaan kita karena ketampanan atau kebagusan tubuh kita. Itu semua bukan menjadi tolak ukur kemuliaan kita di hadapan Allah. Akan tetapi sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Itulah yang menjadi tolak ukur, itulah yang menjadi nilai kemuliaan pulau panjenengan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka siapapun kita, apapun jabatan kita, kaya atau miskin, tampan atau tidak tampan, ketika kita bertakwa kepada Allah, maka kita dimuliakan oleh Allah. Ketika kita bertakwa kepada Allah, maka kita yang memiliki nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ma'asyiral muslimin, karena pentingnya ketakwaan itu, sehingga seorang khatib Jumat tidak akan sah khutbahnya kecuali di dalam khutbahnya ada rukun, yaitu al-wasiyah bil taqwa, harus wajib wasiat dengan ketakwaan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, oleh karenanya kita memohon kepada Allah dan meminta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin. Anak-anak kita, zuriyah kita, semua saudara-saudara kita kaum muslimin, insyaallah mereka menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, dimuliakan oleh Allah di dunia sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika kita alhamdulillah oleh Allah diberikan ilmu, misalnya oleh Allah diberikan harta yang melimpah, atau Allah memberikan kepada kita kecerdasan, kekuatan, atau apapun itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, yang perlu kita catat adalah jangan sampai dengan kita memiliki itu semuanya lalu kita ujub, lalu kita kibir, sombong, merasa bangga, merasa hebat, bahkan merasa lebih baik daripada orang lain. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ketahuilah bahwasanya ketika ada perasaan di dalam hati kita
saya lebih baik daripada Anda, saya lebih baik daripada orang itu, maka saat itulah kita menjadi orang yang sombong di hadapan Allah. Kita menjadi orang yang angkuh, kita menjadi orang yang merasa bangga diri, ujub, i'jabul mar'i bi nafsihi. Dia merasa bangga dengan dirinya, seakan-akan kekuatan yang dia miliki adalah dari dirinya sendiri. Dia ahli tahajud, dia ahli puasa sunnah, lalu dia merasa hebat, dia merasa lebih baik daripada orang lain. Ya Allah, orang seperti ini lupa, diperdaya oleh setan. Dia lupa bahwa kekuatan yang hakiki adalah bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memberi kekuatan kepada kita, Allah yang memberikan kecerdasan kepada kita, Allah yang memberikan harta itu kepada kita. Lalu kenapa kita lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kenapa kita lalu ujub merasa bangga dengan diri kita sendiri? Hati-hati para saudara muslim. Dalam sebuah kitab disebutkan bahwa apabila ada seorang hamba yang dia rajin sholat, dia rajin puasa, dia rajin baca Quran, dia rajin berzikir, maka oleh setan hamba itu dibiarkan sama setan, dibiarkan dia sholat, dibiarkan dia zikir, dibiarkan dia banyak membaca Al-Quran. Lalu apa kata setan? Nanti akan aku tunggu, kata setan, mata ya'jabu hadza bi'amalih, kapan dia akan ujub dengan amalnya. Itu yang ditunggu oleh setan. Kapan yang orang ini merasa besar, kapan yang dia merasa hebat. Maka ketika si hamba tadi kemudian merasa lebih daripada orang lain, saat itulah setan bertepuk tangan, saat itulah setan bergembira. Hadirin, kenapa? Karena seluruh amal ibadah yang dia lakukan sudah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tertawa setan, bahagia setan ketika melihat kita ujub, melihat kita merasa bangga diri, sombong dengan amal perbuatan kita. Karena sesungguhnya dalam riwayat dikatakan al-ujubu yuhbitu amalan 70 sanah. Satu kali panjenengan ujub merasa bangga diri, maka itu telah cukup untuk menggugurkan amal ibadah kita selama 70 tahun tadi. Ya Allah. Nah, oleh karena itu, mari sadarkan diri kita semuanya bahwa kita tidak ada kekuatan apa-apa kecuali itu kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak punya ilmu apa-apa kecuali ilmu yang diberikan oleh Allah. Lihat bagaimana malaikat berkata, Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, kata malaikat, kami tidak punya ilmu sama sekali ya Allah kecuali ilmu yang Engkau berikan kepada kami. Maka demikianlah juga kita ma'asyiral muslimin, jangan merasa sombong, jangan merasa lebih daripada saudara kita. Apapun jabatan, apapun titel yang Anda sandang, jangan merasa lebih hebat daripada orang lain. Ketika kita merasa lebih dari orang lain, saat itulah kita rendah di hadapan Allah. Tetapi ketika kita merendahkan diri kita tawadhu, maka saat itulah kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man tawadhu'a lillahi rafa'ahu Allah. Barang siapa yang tawadhu karena Allah, Allah akan angkat derajatnya, Allah akan tinggikan derajatnya. Wa man tajabbara wada'ahu Allah. Tapi barang siapa yang berlaku sombong, merasa besar, merasa hebat, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah, ada satu kisah terjadi di zaman sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada seseorang yang dipuji oleh para sahabat, disanjung-sanjung oleh para sahabat. Jadi fulan, masya Allah, orang ini begini, orang ini dipuji. Bahkan mereka memuji orang itu di hadapan Rasulullah, sehingga Rasulullah sendiri menjadi penasaran, siapa sih orang yang dipuji itu? Siapa orang yang disanjung-sanjung oleh sahabat itu? Subhanallah, ketika mereka lagi memuji orang tersebut, ma'asyiral muslimin, tiba-tiba orang itu masuk ke dalam masjid. Dia masuk ke dalam masjid, ada tetesan bekas air wudu di wajahnya. Maka kemudian orang-orang berkata, ya Rasulullah, itu orang itu ya Rasulullah, itu yang kita bicarakan, itu orang baik, itu orang soleh, begini ya Rasulullah.
Dengarkan baik-baik masyarakat muslimin. Ketika orang itu dilihat oleh Rasulullah, dipandang oleh Nabi Muhammad, dan tentu pandangan Rasulullah tidak sama dengan pandangan kita. Beliau bisa melihat apa yang tidak bisa kita lihat. Beliau menjangkau apa yang tidak bisa kita jangkau. Ketika Rasulullah melihat orang itu, lalu beliau mengatakan apa? Saya melihat ada setan di kepalanya orang ini. Saya lihat ada setan di kepalanya. Dia dikendalikan oleh setan. Di saat orang-orang memuji, Nabi tidak memuji. Di saat orang-orang menyanjung, Nabi tidak menyanjung dia. Malah Nabi berkata, aku lihat ada setan di kepalanya orang ini. Lalu Rasulullah SAW beliau berkata, ya fulan, kamu jujur. Kamu berkata yang jujur, kata Nabi. Ketika kau masuk ke dalam masjid ini, apa yang terlintas di hatimu? Apa yang terlintas dalam sanubarimu? Maka sahabat tadi, orang tadi menjadi malu. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah, maafkan saya ya Rasulullah. Saya tadi masuk ke masjid ini, saya merasa sayalah orang yang paling ahli ibadah. Saya orang yang paling begini, saya orang yang paling dekat kepada Allah. Saya merasa saya orang yang paling baik. Maka kata Nabi, aku lihat ada setan di kepala kamu. Jadi setan itu yang membisikkan ma'asyarul muslimin. Setan itulah membisikkan. Kamu orang paling baik, kamu orang paling soleh, kamu orang paling bagus, kamu tokoh masyarakat di Mulyorejo ini, kamu orang hebat di sini, kau paling baik satu masjid ini, kamu. Setan itu. Setan. Nabi yang mengatakan, aku lihat ada setan di kepalanya. Dia dikelola oleh setannya itu. Merasa hebat, merasa paling ahli ibadah, merasa paling baik di antara saudara-saudara yang lain. Hati-hati, hati-hati masyarakat muslimin. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Al-Qur'an, "La tuzakku anfusakum, huwa a'lamu biman ittaqwa." Jangan sok suci, kata Allah. Jangan kalian merasa paling bersih. Jangan merasa kalian paling baik. Allah yang lebih tahu mana di antara kita yang paling bertakwa kepada-Nya. Tidak harus ustaz yang lebih baik, tidak harus khatib yang lebih baik daripada Anda, tidak. Allah yang lebih tahu di antara kita. Saya tidak tahu, Anda pun tidak tahu mana di antara kita yang paling dekat dengan Allah. Mana di antara kita yang paling mulia di hadapan Allah. Wallahu a'lam. Nah, oleh karena itu sekali lagi, jangan ada ujub di hati kita. Jangan ada perasaan lebih baik daripada orang lain. Jangan merasa kita adalah orang hebat, kita orang yang paling dekat dengan Allah. Jangan. Barang siapa yang merasa dirinya dekat dengan Allah, maka hakikatnya dia jauh dari Allah. Man qala ana alim fa huwa jahil. Barang siapa yang berkata, saya orang paling alim di kampung ini, ketahuilah dia orang yang paling bodoh. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Amin. Allah bersihkan hati kita. Amin. Dari segala macam sifat-sifat yang tercela, dari segala macam sifat-sifat yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan sebaliknya insyaAllah hati kita akan dihiasi dengan sifat-sifat yang terpuji, dihiasi dengan sifat tawadhu, dihiasi dengan sifat ikhlas, dihiasi dengan sifat lillahi ta'ala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menyinari hati kita, membuat cahaya ada di dalam hati kita, sehingga kita dapat memandang Allah Subhanahu wa ta'ala dengan pandangan hati kita. Hati kita diterangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dapat melihat yang hak itu hak, yang batil itu batil. Amin ya rabbal alamin. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di atas mimbar ini, mudah-mudahan Allah memberi kemenangan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Amin. Allah memberkahi perjuangan saudara-saudara kita di Palestina. InsyaAllah Allah memberikan mereka kemenangan. Allah berikan mereka kemenangan. Allah berikan mereka kemenangan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Barakallahu fiikum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma
سيدنا مولانا محمد. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه المصابيح الغرار. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله صلى على نبيه الكريم ولم يزل قائلا عليما. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وذريته وأحبابه خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين وساداتنا فاطمة الزهراء وخديجة الكبرى وعائشة الرضا وحمزة والعباس وجميع الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات يا غافر الذنوب والخطيئات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم سلمنا والمسلمين وآفنا والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي سائر بلاد المسلمين. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصرهم على أعدائهم. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين.